Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Dewi Diharjo. Pada video kali ini aku bakal membahas mengenai landasan psikologi pendidikan. Nah, sebelum aku bahas, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe pada channel akun YouTubeku ya. Oke, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini ada table of content yang menjadi pokok pembahasan pada video kali ini. Yang pertama mengenai pengertian psikologi pendidikan, yang kedua mengenai peranan psikologi pendidikan yang meliputi ada 5 aspek. Yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga proses belajar, yang keempat strategi dalam pembelajaran, dan yang kelima evaluasi pembelajaran. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu implikasi psikologi pendidikan yang meliputi 2 aspek. Yang pertama perkembangan kognitif dan bahasa, dan yang kedua perkembangan psikologi sosial dan moral. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait pengertian psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan merupakan kajian tentang manusia yang belajar di latar pendidikan yang berfokus pada pemahaman peserta didik dalam psikologi pembelajaran serta psikologi perkembangannya guna untuk memudahkan dalam proses pendidikan. Lalu apa sih peranan psikologi dalam pendidikan itu? Yang pertama terkait dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini dapat memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, dapat mengenal dan memahami apa yang peserta didik mampu lakukan dan apa yang akan peserta didik itu lakukan jika mereka diberikan sebuah kesempatan. Dan yang ketiga, dengan memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Dan yang terakhir, dapat membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya. Kemudian peranan yang kedua terkait karakteristik pada peserta didik. Nah, pendidik ini harus dapat memahami peserta didik seperti mengetahui masalah variasi dalam kemampuan, kekuatan dan kelemahan pada peserta didik, dan tahapan-tahapan peserta didik sebelum proses pembelajaran akan dimulai. Peranan terkait proses belajar, pendidik ini harus dapat memahami tentang cara-cara untuk memotivasi peserta didik agar memiliki semangat dalam belajar. Kemudian pendidik ini harus bisa merancang prosedur pembelajaran dengan memadukan cara-cara belajar peserta didik yang disesuaikan dengan kepribadian peserta didik itu. Kemudian yang ketiga, pendidik ini harus mengetahui masalah peserta didik diantaranya berkaitan dengan cara-cara belajar agar lebih hasil belajarnya. Serta di sini seringkali ingin memperoleh kepastian tentang hasil pekerjaannya. Jawaban-jawaban agar dapat memuaskan pertanyaan-pertanyaan di dalam benak peserta didik itu sendiri. Lalu pokok pembahasan yang ketiga terkait implikasi psikologi dalam pendidikan. Nah, implikasi psikologi dalam pendidikan itu meliputi 2 hal. Yang pertama terkait perkembangan kognitif dan bahasa pada peserta didik. Nah, perkembangan kognitif pada peserta didik ini dimulai dari tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang meliputi yang pertama ada tahap sensorik motorik, di mana tahapan ini berkembang dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi ini dapat menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan penginderaan atau sensorik. Mereka seperti dengan melihat dan mendengar dengan gerakan motorik otot mereka yang menggapai atau menyentuh benda di sekitarnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada usia tahap praoperasional yang berlangsung pada usia 2 hingga 7 tahun. Nah, pada tahapan ini bayi akan memikirkan lebih bersifat simbiolis atau egoisentris dan intuitif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret yang berlangsung pada usia 7 hingga 11 tahun, di mana anak ini sudah dapat mampu mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda yang konkret. Lalu tahapan yang keempat yaitu tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 7 hingga 15 tahun, di mana anak ini sudah mampu berpikir lebih abstrak, idealis, dan logis.
Kemudian ada perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini juga ada tahapan-tahapannya yang dimulai dari tahap pralinguistik yang berlangsung pada usia 0,3 bulan hingga 1 tahun. Nah, pada tahapan ini, bayi mengkomunikasikan bahasa dengan gerakan tubuh atau bentuk bunyi ocehan sebagai reaksi terhadap orang lain. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan halofrastik yang berlangsung pada usia 1 hingga 1,8 tahun. Nah, pada tahapan ini anak mulai mengucapkan kata pertamanya berupa satu kata yang merupakan bentuk implementasi psikologis, intelektual, dan emosional dan visional. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap kalimat dua kata yang berlangsung pada usia 1,8 hingga 2 tahun. Pada tahapan ini anak mulai lebih banyak kemungkinan untuk menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan dua kata. Lalu pada tahapan yang keempat yaitu tahap perkembangan tata bahasa yang berlangsung pada usia 2 hingga 5 tahun. Pada tahapan ini anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa, panjang kalimat yang dapat semakin bertambah serta ucapan-ucapan yang dihasilkan ini sudah semakin kompleks. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tahapan perkembangan tata bahasa menjelang dewasa yang berlangsung pada usia 5 hingga 10 tahun. Nah, pada tahapan ini, anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit dengan melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan konjuksi. Kemudian tahapan yang keenam yaitu tahap kompetensi lengkap yang berlangsung pada usia 11 tahun hingga masa dewasa. Nah, pada tahapan ini perbendaharaan kata terus mengalami peningkatan serta gaya bahasa seseorang mengalami perubahan dan seseorang ini semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa yang lebih kompleks. Lalu terkait dengan perkembangan psikososial dan moral. Pada perkembangan psikososial ada tahapan-tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson, yaitu yang pertama terkait kepercayaan dengan ketidakpercayaan. Kemudian yang kedua terkait otonomi dengan malu serta rasa ragu. Kemudian yang ketiga inisiatif dengan rasa bersalah. Kemudian yang keempat, upaya versus inversitas. Kemudian yang kelima, ada identitas versus kebingungan. Yang keenam, intimidasi versus isolasi. Serta yang ketujuh, ada generativitas versus stagnasi. Dan ada integritas versus putus asa. Nah, pada perkembangan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan sosial. Yang pertama, tentunya faktor dari keluarga. Kemudian yang kedua faktor sekolah dan faktor yang ketiga yaitu faktor dari masyarakat sekitarnya. Kemudian terkait dengan perkembangan moral ada 3 tahapan. Menurut Kohlberg, yang pertama tahapan penalaran prakonvensional, yang kedua tahapan penalaran konvensional, dan yang ketiga tahapan penalaran pasca konvensional. Nah, berikut ada beberapa teori-teori mengenai pembelajaran. Yang pertama terkait teori behavioristik. Nah, teori ini pada hakikatnya merupakan teori pembelajaran yang berupaya untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan. Dengan cara pendidik dapat memberikan penguatan, hukuman, kesegaran, konsekuensi yang menghasilkan pembentukan karakteristik pada peserta didik. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Nah, pada hakikatnya teori kognitif ini merupakan teori pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada diri peserta didik. Kemudian teori yang ketiga merupakan teori humanistik. Nah, teori ini merupakan teori pembelajaran yang lebih memfokuskan pada perkembangan kepribadian, sehingga dalam hasil belajarnya peserta didik ini mampu mengambil tanggung jawab serta mampu mengarahkan dirinya sendiri dan akan lebih bersifat mandiri lagi. Kemudian teori yang keempat yaitu teori kontemporer, yaitu teori pembelajaran yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme, yaitu peserta didik ini harus aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan interaksinya dalam pengalaman belajar yang diperoleh. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat memberikan kebermanfaatan bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.